Oke, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar tentang analisis statistik menggunakan regresi berganda atau regresi linier berganda. Ya. Jadi secara konsep dasar, ya, regresi linier berganda itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat atau dependen Y. Dalam hal ini terdapat dua uji yang langsung ditampilkan, yakni uji T dan uji F, di mana uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial X terhadap Y. Jadi misalnya kita memiliki 3 atau 4 atau beberapa variabel bebas, maka kita ingin mengetahui secara parsial setiap variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap Y. Misalnya X1 sampai X5, maka apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah X2 berpengaruh terhadap Y, dan seterusnya sampai X5 berpengaruh terhadap Y. Sementara itu, uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan bersama-sama. Jadi apakah kalau kita memiliki 5 variabel bebas, apakah 5 variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Y. Dan yang terakhir, koefisien determinasi dipakai untuk mengetahui seberapa persen, ya, seberapa besar persentase pengaruh simultan atau semua variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam hal ini kita mengambil sebuah kasus, ya. Misalnya kasusnya adalah pengaruh motivasi X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi belajar Y. Misalnya kita menyebarkan kuesioner atau kita memperoleh sebuah data, ada terdapat X1 dan juga X2 terhadap Y, ya, terhadap Y. Jadi Y adalah prestasi belajar. Dalam hal ini X1 dan X2 adalah variabel bebas. Kemudian Y adalah variabel terikat atau variabel dependen. X1, X2 adalah variabel independen. Nah, saya sudah siapkan datanya. Jadi misalnya ini adalah datanya, ya. Ini datanya X1, X2 dan Y. Kita memiliki 13 atau lebih tepatnya 12 buah data, ya. Kemudian bagaimana cara mengujinya, ya. Ini hipotesisnya. Hipotesis H1 jika terdapat pengaruh X1 terhadap X2. X1 adalah motivasi, ya. Jadi H1 diterima jika terdapat pengaruh antara motivasi terhadap prestasi belajar. Kemudian X2 berarti terdapat minat, ya, terhadap prestasi belajar. Ya, jadi motivasi dan minat, ya, terhadap prestasi belajar. H3 terdapat pengaruh simultan, pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Untuk menguji hipotesis tersebut, ya, untuk mengetahui apakah hipotesis H1, H2, H3 diterima, maka dilakukan uji T dan uji F, ya. Uji T diterima jika significance level atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, T hitung dengan T tabel nanti kita akan lihat, ya. Kemudian untuk cara baca T tabel itu alfa bagi 2, n min k min 1, ya. Alfanya 0,05, berarti ini bagi 2 menjadi 0,025. Kemudian N adalah jumlah datanya 12.
K-nya adalah jumlah variabel bebasnya. K-nya tadi kita pakai 2, X1, X2, maka 12 kurang 2 adalah 10, kurang 1. 1 ini konstanta ketetapan, menjadi 9. Jadi cara membaca T-tabel adalah kita lihat posisi 0,025 dan 9. Ya. Nah, dapatlah 2,262. Cara bacanya bagaimana sehingga bisa dapat ini? Saudara-saudara, kita bisa lihat pada T-tabel. Ya, ini saya sudah siapkan T-tabelnya. Kita lihat saudara-saudara di 0,025 ya, bagian sini ya. Kemudian kita bisa cek saudara-saudara pada 9, maka kita dapatlah 2,62 ya, dapatlah 2,62. Nah, ini bisa dilihat ya, nilainya dari sini 0,025, kemudian dari sini 29, karena kita tadi 9 maka dapatlah 2,262 ya, sehingga di sini menjadi 2,262. Ini menjadi T-tabel ya. Ini menjadi T-tabel. Nah, F-tabel juga sama ya. K dengan N min K, K-nya 2. Kemudian N jumlah data 10 kurang dengan 2 menjadi 12, N-nya 12, K-nya 2, jadi 12 kurang 2 adalah 10, maka F-tabelnya menjadi F2 dan 10. Kita baca di F2 dan 10, F2 dan 10, kita bisa di F-tabel, ini 2, saya pakai select. Ini 2 ya. Kita cek di 10, maka hasilnya adalah 4,10 ya. 4,10 menjadi 4,10. 2 dan 10 nilainya adalah 4,10. Itu menjadi F-tabel ya. Dan F-tabelnya adalah 10. Nah, saudara-saudara, saya akan cantumkan T-tabel, F-tabel di deskripsi, nanti bisa di-download ya. Ini nilainya. Sementara T hitung dan F hitung nanti diperoleh dari SPSS ya. Kita peroleh T hitung, F hitung kita peroleh SPSS. Sebetulnya tanpa melihat T hitung, T-tabel, F hitung, F-tabel, kita cukup melihat signifikans, nilai signifikans dari SPSS. Apakah lebih kecil 0,05? Jika lebih kecil, maka itu artinya uji T-nya diterima, hipotesis diterima. Demikian pun uji F, nilai signifikansnya lebih kecil 0,05, maka hipotesis diterima. Ya. Alternatif lainnya kita bisa melihat nilai tabel. Ya. Nah, sekarang saudara, saya sudah memiliki data. Saya akan pindahkan data ini ke SPSS. Ya. Saya akan pindahkan data ini ke SPSS. Oleh karena itu saya jalankan dulu SPSS-nya. Ini saya menggunakan SPSS 25. SPSS versi 25. Mungkin bagi saudara-saudara yang menggunakan SPSS versi berapapun itu tidak masalah, karena ini ujian yang standar. Nah, di sini terdapat data view dan variable view. Kita pertama klik pada tab variable view. Kemudian name ini adalah nama variabel. Misalnya ini kita pakai X1. Kemudian labelnya adalah kita namakan, kita sesuaikan saja dengan ini. Kita sesuaikan saja dengan motivasi. Ya. Ini adalah motivasi. Namanya adalah motivasi. Kemudian di sini adalah X2. Ini adalah minat. Minat itu X2. Kemudian yang lainnya tidak usah dirubah.
Ini numerik, ini biarkan saja. Sekarang kita ke data view. Di sini kita sudah ada variabel X1 dan X2. Klik satu kali di sini. Kemudian kita kembali ke Excel dan kita copy bagian datanya saja. Ya. Kita copy bagian datanya ini. Saya copy dulu. Kemudian saya kembali ke SPSS, lalu saya paste di sini. Oh, minta maaf, saya ini salah copy ini. Saya kembali dulu ke Excel. Oh, ternyata tadi kita lupa satu variabel ya. Ini variabel Y. Y ini prestasi belajar. Ini prestasi. Kita namakan prestasi saja. Prestasi atau Y. Jadi ada 3 variabel ya. X1, X2 dan Y. Kemudian kita paste lagi di sini. Ya, jadi ini X1, X2 dan Y. Nah, untuk melakukan uji statistiknya, kita klik Analyze. Analyze, kemudian karena kita mau gunakan regresi, maka cari Regression. Kemudian pilih Linear. Ya, jadi regresi linear. Klik. Kemudian dependent variabelnya adalah prestasi, ya kita pindahkan ke sini. Kemudian motivasi dan minat itu dipindahkan ke independen. Sesudah itu langsung klik OK, ya, diklik OK. Maka kita tunggu hasilnya, ya sudah keluar. Jadi ini saudara-saudara kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah nilai-nilainya. Ini untuk nilai F, ini nilai T. Nah, bagaimana cara membaca? Cara untuk menginterpretasi nilai-nilai ini, saudara-saudara. Kita kembali kepada hipotesis kita. Ya. Hipotesis diterima jika H1, ini adalah H1, terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ya. Terdapat pengaruh X1 terhadap Y, X1 adalah motivasi, terdapat pengaruhnya terhadap Y, maka kita bisa lihat di sini H1 diterima jika, ya, H1 diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansinya lebih kecil 0,05. Ya. Ini motivasi ya, X1 adalah motivasi. Di sini nilai signifikansinya 0,347, ya, lebih besar dari 0,05. Ya, dari sini saja saudara-saudara kita bisa lihat bahwa ditolak. Ya, ditolak atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Kita lihat T hitungnya di sini. Saya sebetulnya sudah membuatnya di PowerPoint. Ya, ini nilainya. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. T hitungnya adalah untuk X1 ya. T hitungnya adalah 0,992. Sementara T tabelnya itu adalah 2,262, lebih kecil. Ya, maka ini tidak terbukti. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Ya. X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. X1 adalah motivasi, maka motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Nah, bagaimana dengan X2? Apakah X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar? Oke, kita bisa lihat di sini. Ini 0,07. Itu lebih kecil dari 0,005. Maka dari sini saja sudah ketahuan bahwa minat atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi
belajar atau T hitungnya 3,441, nah kita bisa katakan bahwa T hitung ya, T hitung 3,441 lebih besar daripada T tabel ya. Karena T tabelnya adalah 2,262 itu memenuhi kriteria ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa pada pengujian H1 itu X1 ditolak, H1 ditolak, tapi pada pengujian H2 di mana apakah terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y itu diterima ya. Jadi H1 ditolak tapi H2 diterima. Kenapa H2 diterima? Karena kalau kita melihat daripada hasil ini, maka T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai significance levelnya 0,007 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga H1 ditolak tapi H2 diterima. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan H3? Pada hipotesis H3 di sini terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Nah, cara lihatnya adalah di uji F ya. Saya sudah pindahkan ke sini ya. Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,0000. Itu sudah lebih kecil daripada 0,05. Sementara F measure atau F hitungnya itu 23,978. Nah, itu lebih besar daripada 4,10. Jadi 4,10 adalah F tabel ya. Kemudian F hitungnya adalah ini. F hitungnya adalah 23,978. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa H3 diterima. Ya, H3 diterima. Jadi H3 terdapat pengaruh secara simultan X1 dan X2 secara signifikan terhadap Y. Ya, jadi terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan karena significance levelnya itu lebih kecil daripada 0,005 dan nilai F hitung 23,978 itu lebih besar daripada F tabel. Berapa F tabelnya? Kita sudah ketahui tadi F tabel adalah 4,10. Nah, saudara-saudara, sekarang seberapa persen koefisien ya? Koefisien signifikansinya terhadap pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan. Nah, kita bisa lihat di sini. Koefisiennya adalah kita lihatnya itu di model summary di sini ya. Kita lihatnya itu di R square ya. Di bagian model summary lihatlah di R square dan di sini tertulis 0,842. Artinya saudara-saudara secara simultan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 84%. Ya, 84,2%. Jadi R square itu menyatakan persentasi pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel dependen. Dalam hal ini adalah minat dan prestasi belajar secara simultan, pengaruhnya itu 84,2% terhadap prestasi belajar. Nah, saudara-saudara, ini adalah hasil pengujian statistik. Tentu saja variabel bebas X1, X2 sudah bisa tambah sendiri X1, X2, X3 dan seterusnya terhadap sebuah variabel dependen Y. Dan itu tergantung daripada penelitian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya sangat terbuka menerima komentar, saran, dan kritik. Bila saudara-saudara butuh bantuan, saya dengan senang hati membantu saudara-saudara sekalian. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Terima kasih. Saran kritik saya sangat harapkan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.